Kenalkan, nama saya Silvanus Riko Wibisana dengan NIM 225150 409111022. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tata kelola teknologi informasi bidang manajemen produksi menggunakan framework COVID-5. Kita mulai dengan latar belakang terlebih dahulu. Dengan semakin banyaknya teknologi yang mampu memudahkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, maka banyak yang menggunakan sebuah sistem ke dalam masyarakat maupun sebuah instansi. Tujuan audit sistem informasi adalah pengamanan aset, efektivitas sistem, efisiensi sistem, ketersediaan, kerahasiaan, kehandalan, dan menjaga integritas data. IT governance atau tata kelola IT pada intinya adalah upaya untuk menjamin pengelolaan teknologi informasi agar mendukung bahkan selaras dengan strategi kegiatan suatu enterprise yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen eksekutif, dan juga oleh manajemen teknologi informasi. Tata kelola sistem informasi atau teknologi informasi yang baik akan sangat mendukung aktivitas organisasi dalam mencapai sasaran yang meliputi visi dan misi organisasi karena diperlukan suatu keselarasan dalam strategi bisnis dan strategi SI atau TI. Infrastruktur TI memiliki peranan penting dalam keberhasilan kegiatan sehari-hari. Salah satunya dalam dunia pendidikan, misalnya memfasilitasi dan mendukung kegiatan penelitian seperti simulasi sistem, pengolahan data, dan lain-lainnya. Tata kelola TI mempertimbangkan dua hal, yaitu kemampuan layanan TI atas layanan bisnis dan juga mitigasi risiko TI yang didorong oleh keselarasan strategi TI dengan bisnis serta didorong oleh akuntabilitas organisasi. Kedua faktor tersebut harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan diukur untuk menjamin hasilnya. Di sini objeknya adalah CV Hydrogen Medan, yaitu merupakan suatu usaha jenis wirausaha menengah yang bergerak dalam bidang jasa pengecetan atau reparasi kendaraan, seperti sepeda motor atau mobil dengan menggunakan teknik water transfer printing atau biasa dikenal dengan WTP, yaitu teknik pengecetan dengan metode celup. Berdasarkan masalah yang dimiliki instansi tersebut, maka dibutuhkan penggunaan tata kelola IT yang dibantu oleh framework COVID yang sesuai dengan kebutuhan CV Hydrogen. Metode penelitiannya yaitu peneliti di sini menggunakan pengumpulan data primer secara kualitatif dengan metode observasi, kuesioner, dan wawancara. Peneliti melakukan observasi di CV Hydrogen Medan. Observasi ini dilihat melalui visi, misi, serta tujuan yang nantinya menghasilkan analisis kondisi yang ada. Pada pengumpulan data, dengan metode kuesioner dilakukan dengan cara membagikan kuesioner ke unit kerja yang akan diaudit yang berisi beberapa pertanyaan seputar implementasi dan tata kelola TI di unit kerja tersebut. Sedangkan wawancara dilakukan dengan menanyakan berbagai macam pertanyaan secara langsung dengan beberapa responnya. Ini adalah perumusan COVID-5-nya. Pada tahap ini dilakukan penetapan domain yang terdapat COVID-5. Selanjutnya akan dievaluasi oleh CV Hydrogen Medan GAR. Agar implementasi IT governance CV Hydrogen Medan dapat berlangsung secara efektif, organisasi harus dapat mengevaluasi dan menilai sejauh mana IT governance yang sekarang berlangsung dan mengidentifikasi peningkatan yang dapat dilakukan. Pemilihan domain COVID dilakukan dengan cara mempelajari dokumen bisnis CV Hydrogen Medan dan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil analisa dokumen bisnis dan hasil wawancara, maka dipilih salah satu tujuan umum perusahaan yang terdapat pada matriks tujuan bisnis dengan tujuan bisnis hidrogen tujuan umumnya di nomor 17. Knowledge, Expertise, and Initiative for Business Innovation.
Inovasi mengacu pada penciptaan proses, produk, dan ide yang lebih efektif. Lalu, sehubungan dengan misi CV Hydrogen Medan, membuat inovasi mengacu pada penciptaan proses, produk, dan ide yang lebih efektif, sehingga IT-related goal COVID yang sesuai dengan keadaan CV Hydrogen Medan dapat dilihat di gambar berikut ini. Setelah itu, langkah selanjutnya memilih domain yang sesuai dengan pemetaan pada IT-related goal COVID-5 yang menghasilkan tiga proses. Tiga proses COVID yang primary, AP, APO, 4. Manage Innovation, manajemen inovasi. Dari tiga proses tersebut, hanya dipilih salah satu proses yang disesuaikan dengan CV Hydrogen Medan. Proses domain itu adalah proses APO 4, Manage Innovation, manajemen inovasi, di mana APO merupakan kelola hubungan antara bisnis dengan TI secara formal dan transparan yang memastikan fokus untuk mencapai tujuan bersama dan hasil perusahaan yang sukses dalam mendukung tujuan strategis bersama serta dalam batasan anggaran dan toleransi risiko. Dengan memiliki tujuan dalam menciptakan hasil yang lebih baik, meningkatkan pencapaian TI dan penggunaan sumber daya yang secara efektif. APO 4 ini terdapat beberapa subproses, yaitu yang pertama menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi, yang kedua mempertahankan pemahaman tentang lingkungan perusahaan, lalu yang ketiga memonitor dan memindai teknologi lingkungan hidup, lalu yang keempat menilai potensi teknologi yang muncul dan ide-ide inovasi, lalu yang kelima merekomendasikan inisiatif lebih lanjut yang sesuai, lalu yang keenam, memantau implementasi dan penggunaan inovasi. Berikut adalah hasil pembahasan dari hasil rekapitulasi kuesioner APO 4. Lalu berikut adalah nilai kapabilitas kuesioner 4, yaitu dengan dihitung sebagai berikut ini. Lalu berikut adalah hasil nilai dan tingkat kapabilitas. Dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa proses ensure resource optimization di Hydrogen Medan untuk kondisi saat ini atau yang bisa dilihat dalam tabel itu as is memperoleh nilai 2,32 atau bisa dikatakan dalam tingkat kapabilitas di level 2 yaitu manage proses. Artinya pada proses APO 4 Manage Innovation di CV Hydrogen Medan sudah adanya pengelolaan pada optimasi sumber daya yang mencakup perencanaan, monitoring, dan penyesuaian pada pelaksanaan proses. Sedangkan pada kondisi yang diharapkan atau to be, pada proses ensure resource optimization di CV Hydrogen Medan memperoleh nilai 3,4 dengan tingkat kapabilitas level 3, di mana tahap ini harus diterapkan established proses, yaitu proses APO 4 Manage Relationship di CV Hydrogen. CV Hydrogen Medan diharapkan terdapat adanya implementasi menggunakan proses yang telah didefinisikan dan mampu mencapai hasil dari tujuan yang diharapkan. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian pembahasan dan analisis kuesioner, observasi dan wawancara mengenai tahapan audit yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan untuk setiap proses COVID-5 yang digunakan sebagai berikut, yaitu pada domain APO 4. Pada proses APO 4, membahas tentang manajemen inovasi. Pada proses ini didapatkan nilai kapabilitas sebesar 2,61 pada keadaan as is, keadaan saat ini, sedangkan keadaan to be, keadaan yang diharapkan, didapatkan nilai kapabilitas sebesar 0,98. Hal ini berarti pada CV Hydrogen Medan harus memenuhi syarat indikator kapabilitas proses pada level 2 yang belum terpenuhi, seperti membuat dokumentasi mengenai pengelolaan hubungan antara bisnis dengan TI, membuat SOP yang berisi mengatur koordinasi antar pihak, membuat acara yang dapat membuat
saling berhubungan antara dinas dan pihak lainnya. Adapun yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya dalam pengembangan penelitian ini, yaitu melakukan studi kasus untuk proses lainnya seperti APO 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8, agar didapatkan rekomendasi yang lebih baik untuk evaluasi tata kelola infrastruktur TI yang dimanfaatkan oleh CV Hidrogen Medan. CV Hidrogen Medan juga diharapkan untuk menyusun dan menetapkan pedoman berdasarkan panduan COVID-5 untuk proses dievaluasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf.